riba itu mengembangkan harta tanpa riba itu tanggal 5-6 Januari di Magelang. Jadi saya Desember 2020 diinfokan sama Bu Lutfa sama Pak Sani wajib ikut SMHTR. Saya tidak bertanya lagi apapun itu kalau sudah diperintah. Bukan diperintah ya. Jadi menurut saya gini, ketika saya berada di sini, ketika berada di SMHTR ini, berada di MTR ini, saya sudah berniat untuk hijrah. Saya hijrah itu kalau saya mengikuti cara saya, pasti nggak akan sampai-sampai. Saya pengen lepas dari riba, kalau saya tidak nurut apa yang sudah senior-senior itu sudah lakukan, saya juga nggak akan lepas. Makanya ketika Bu Lutfa, Mas Ani bilang ikut SMHTR, saya segera daftar, segera saya lunasi. Bayarnya saya untuk 2 orang 5 juta rupiah, ya. Kalau 1 orang 3 juta. Saya berangkat ke sana, Bismillahirrahmanirrahim, hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa dan hari Rabu saya berangkat mulai dari hari Senin. Dan pada saat sejak saya duduk pertama di SMHTR itu, saya langsung tergetar bahwa apa yang dikatakan di coach di dalam ruangan itu memang benar adanya dan sudah saya lakukan. Tidak boleh ngutang, saya ngutang. Katanya Al-Quran riba itu haram, tetap aja saya lakukan. Pada waktu itu saya hitung ya, pada waktu itu hutang saya itu 3,7 M. Dikit, bener dikit. Kenapa? Pada saat saya ikut PBTR itu platform bisnis tanpa riba, ternyata yang utangnya lebih banyak dari saya tuh banyak banget. Dan saya bersyukur, ternyata saya tuh masih kecil, gitu kan ya. Saya masih bersyukur. Dan ini masih punya utang loh saya ini. Berbahagia kayak gini nih masih punya utang loh saya ini. Mantap. Ya. Pada waktu saya hitung lagi karena di PBTR itu disuruh hitung lagi, ternyata mendekati 5 M loh punya saya itu. Karena apa? Utang dari kartu kredit itu banyak banget. Nah, kenapa saya melepaskan? Saya termasuk orang yang sangat tergantung pada kartu kredit. Di kartu kredit saya itu, saya pada waktu di SMHTR itu disuruh untuk menghilangkan kemelekatan. Kemelekatan itu segala sesuatu yang membuat kita itu sangat tergantung, kemudian sangat tidak bisa lepas gitu. Kayak tadi katanya Ustadz Kodim itu kan, kalau sudah tahu nanti jeleknya perhiasan emas pasti dia akan dibuang semua gitu kan ya. Itu sama kayak nanti kalau pegang kartu kredit. Jadi pada waktu mau berangkat, Mas Ani bilang semua kartu kredit bawa semua. Saya itu hanya bawa satu tempat, dan satu tempat itu isinya 15 kartu. Tahu saya punya kartu berapa? 25 kartu. 25 kartu yang saya punya. Dan yang saya bawa ke Magelang itu baru 14 kartu. 14 kartu itu totalnya 7,5 M. 7,5 M. Dan nilai kartunya ada Accor Club juga, ada Accor Vacation dan segala macam, itu totalnya semua 7,5. Dan pada saat saya bertekad pada saat itu, saya bilang, ya Allah, saya pengen dipantaskan. Saya pengen pantas untuk ditolong oleh Allah. Karena secara logika, kalau saya memikirkan itu sendiri, saya pasti tidak akan bisa. Tapi ketika saya bilang, ya Allah, saya harus memantaskan diri saya pribadi, saya akan hilangkan kemelekatan ini, saya harus ditolong oleh Engkau, ya Allah. Saya gunting semua kartu kredit saya itu. Dan alhamdulillah pada saat yang bersamaan, karena pada saat itu kalau di SMHTR HP harus benar-benar off ya, benar-benar off. Pada saat saya karena itu hari Rebu sore.
pada saat saya jam 18.30 saya nyalakan HP. Pada saat itu juga ada 3 PO purchase order ke tempat saya. Memang nilainya masih kecil, tapi saya bilang gini, ya Allah gitu kan ya, saya baru niat saja. Itu Allah sudah memberikan ganti. Jadi saya ingin memantaskan diri. Di SMHTN itu diajarkan bagaimana caranya kita memantaskan diri di hadapan Allah, ditolong oleh Allah, biarkan tangan Allah yang bekerja. Makanya meskipun utangnya itu sekian M itu masih ketokan awet nom ya. Masih kelihatan muda kan? Masih ngomongnya enggak masih pede aja gitu. Masih ngomongnya kayak gini gitu kan. Ini utangnya banyak ini masih proses untuk video untuk pelunasan masih banyak. Tapi alhamdulillah saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar berhijrah itu intinya satu. Kalau orang bilang, karena kita sudah ada di komunitas MTR ya, kalau dari senior, saya bilang senior ya dalam tanda kutip, saya pegang ini karena tadi saya kaget, saya nggak nyangka kalau saya itu dipanggil tadi itu sama Mas Denny itu. Kalau kami bilang, kalau para senior itu bilang ikut SMHTR, nggak usah tanpa tanya, tanpa tapi, ikut saja, gitu kan ya. Itu bukan untuk menjerumuskan, sama sekali tidak untuk menjerumuskan, tapi untuk membuat kita sendiri, saya sendiri yang pihak berutang ini sadar bagaimana caranya membuka jalannya Allah itu agar ya kita ditolong sama Allah. Utangnya itu biar lunas. Kalau katanya utang bisa lunas 1 tahun, insya Allah bisa. Insya Allah sangat bisa. Asalkan apa? Tanpa tanya, tanpa tapi. Jadi saya mau ikut tapi gitu kan, nggak bakalan cepat lulus itu, nggak bakalan cepat lunas, serius. Saya pengen lunas gini ya, alasannya terlalu banyak, nggak bakalan cepat lunas. Kalau suruh bayar DP, bayar aja DP, bayar aja. Kenapa? Tidak ada yang menjurumuskan di sini. Kenapa? Kita di sini saling membantu. Kita di sini adalah untuk berdakwah. Berdakwah itu tidak untuk menjerumuskan, sama sekali tidak untuk menjerumuskan. Dan kalau misalnya bilang 5 juta itu mahal, kata siapa? Saya cicilan per bulan itu sekitar 60 jutaan. Juta bangga ya? Bukan bangga. Itu masa lalu, itu yang sudah kelam-kelam kayak gitu. Itu apa namanya itu yang sudah dibuang, sudah dihilangkan. Ini sudah menjadi orang yang baru, manusia baru, senyumnya juga baru, lebih santai ngadepin orang yang mau galak-galak juga gampang gitu kan. Itu udah diajarin semuanya. Jadi intinya SMHTR tanggal 2-3 Maret di Gresik itu yang belum. Ini hanya untuk yang berniat untuk lunas loh ya. Hanya yang untuk lunas utang dan bebas riba. Kalau memang Anda berniat untuk lunas dan bebas riba, segera daftar, segera bayar DP. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Modelnya sudah mulai mengikuti Mas Denny. Teman-teman sekalian, tidak ada kata lain dan tidak bukan kecuali hanya mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi
Saya bukan orang yang tidak mengerti tentang hutang, bukan orang yang tidak mengerti tentang riba. Jadi saya menganggap bahwa yang namanya riba itu kalau sedikit bukan riba, kalau banyak riba. Yang kedua, kalau yang kena riba itu yang utangi, yang utang enggak. Sehingga saya meluncur aja masalah utang sama riba itu. Awal saya mulai usaha itu tahun 2002, saya mulai usaha itu tidak pakai utang-utangan. Alhamdulillah mulai omset 1 bulan 50 juta sampai 1 bulan 1,2 miliar bisa tercapai. Tapi akhir-akhir ini karena saya ada tugas sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, saya diamanai sebagai kaprodi, dan tahun 2017 itu saya juga harus menyelesaikan S3 saya, sehingga perusahaan ini saya tinggal. Jadi saya pasrahkan ke adik saya tanya gimana perusahaan, lancar-lancar aja. Tapi kok sering, Mas butuh dana Mas, kita utang berapa, 600. Bentar lagi kita butuh dana, kita mau utang berapa, 1 miliar. Saya tinggal tanya, aman nggak ini kita utang sekian? Aman Mas, kita masih punya piutang sekian M gitu. Tapi akhir 2020 itu tambah kacau gitu. Tadi kalau Bu Edi menyampaikan angsurannya tiap bulan itu 60 juta, saya harus ngangsur itu 1 bulan 136 juta. Utang dikepoi ya di MPR ini. Semakin banyak utangnya, keperluannya semakin lama. Ya, akhirnya istri saya sudah mengingatkan bahwa itu riba. Anak saya yang di Pondok Aroma Malang itu sudah mengingatkannya itu riba. Ya saya bilang seperti apa yang saya pikirkan di awal tadi, nggak saya hiraukan. Tapi alhamdulillah di akhir November itu Allah memberikan saya jalan, memberikan hidayah, memberikan rahmat, memberikan barokah pada saya. Akhirnya awal Desember itu ikut agenda yang di Latubo itu di hotel El Creas ya, El Creas itu. Alhamdulillah pada pertemuan itu bisa menyebabkan saya terbuka pikiran saya, dan sejak saat itu ya saya pikir itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir acara seperti yang di Alat Tubuh itu perlu dilaksanakan kembali itu. Harus ada. Ya, tepuk tangan untuk panitianya. Itu luar biasa. Jadi angkatan jebolan yang acara awal Desember itu insya Allah jadi semua Pak, insya Allah. Ya, terima kasih. Banyak hal yang saya rasakan ketika saya sudah mendapatkan hidayah itu. Ketika acara di Lamongan itu hari Sabtu, hari Ahadnya besoknya itu istri dan anak-anak saya kumpulkan. Saya beritahu bahwa ayah sudah hijrah ke Timbalan, sudah tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang yang biasa naik mobil mungkin naik sepeda motor, yang biasa naik sepeda motor mungkin jalan kaki. Sudah saya diskusikan hari Ahad. Hari Seninnya seluruh manajer di kantor saya kumpulkan. Saya beritahu bahwa saya sudah hijrah, saya sudah tobat, dan kita akan adakan perubahan yang besar-besaran. Gitu. Alhamdulillah sesudah itu banyak sekali hal yang terjadi. Saya katakan keajaiban ya, kalau teman-teman MTR itu mengatakan al-logik ya, itu banyak sekali terjadi pada diri saya, dan itu selalu saya tulis di grup Hukum Merah itu.
Saya sudah menulis 2, saya ada tulisan lagi 2, adalah pengalaman-pengalaman analogi yang sangat luar biasa sekali. Makanya Bapak dan Ibu ikuti WA Group pembaca buku merah itu. Nanti tunggu tulisan saya berikutnya, sudah 2 judul saya siapkan. Dan insya Allah dari pengalaman saya ini mungkin akan saya bukukan. Nah, yang paling hangat ketika saya ngurus pengajuan BDO di leasing BFI, itu menurut nilai kredit yang dia punya bahwa saya ini harus melunasi sekitar 900 juta di BFI. Itu ada 10 mobil, ada 10 mobil, dan saya sudah mengajukan BDO itu sejak Desember. Jadi setelah saya selesai dari Latubo itu, saya langsung proses semuanya itu, nggak pakai lama, dan jawaban 1 bulan kemudian, sampai akhirnya saya di BFI itu sama debt kolektornya itu dia orang Nasrani, tapi saya bersahabat dalam dakwah itu walaupun dia Nasrani. Saya ceritakan tentang bahaya buruk tabiat hutang dan riba itu, dan dia tersentuh hatinya gitu. Dan di buku merah itu ternyata di kitab perjanjian lama itu disebutkan juga bahwa Kristen itu melarang hutang dan riba. Biasa tunjukkan itu, dan dia takut itu. Nah, oleh karenanya terus dia mengajukan ke atasannya ingin ketemu sama saya, dan bertemulah pada saat saya akan berangkat ke BTR tanggal 25 Januari. Jadi saya ikut SMHTR bareng sama Bu Evi tanggal 5, setelah itu saya ikut ke BTR. Tanggal 25 Januari saya akan berangkat, itu 2 jam sebelumnya saya itu bertemu dengan manajer dari debt collector itu. Nah, saat bertemu itu dia bercerita bahwa dia itu aslinya suatu kota di Blitar sana. Terus ketika dia berbicara kota, lalu berbicara kecamatan, lalu berbicara desa, dan di desa itu saya itu punya sahabat yang punya sekolah dasar Islam terpadu. Saya ceritakan bahwa dia sahabat saya, dan sahabat saya itu pernah sakit 30 tahun yang lalu, itu berobat di Surabaya, dan saya beri penginapan gratis di rumah saya. Termasuk ibunya juga sakit kanker payudara, itu berobat juga di Surabaya di RSUD Dr. Sutomo. Saya persilakan menginap di rumah saya, nggak pakai bayar. Itu setahunan itu berada di rumah saya. Lalu si manajer debt collector ini bilang, wanita yang saya tolong itu, ibu yang saya tolong itu ternyata gurunya dia saat SD. Gurunya dia saat SD, dan dia itu mengatakan, saya ini murid yang paling dablek sedesa, dan saya murid yang paling dablek se-SD itu. Kalau tidak ditangani oleh bu guru ini yang saya tolong itu, saya nggak tahu sekarang jadi apa. Jadi ternyata dia itu merasa berterima kasih sekali pada guru itu, dan saya bersyukur sekali karena dengan cerita itu, insya Allah dia akan lebih sungguh-sungguh untuk menolong saya dalam proses DPO. Ya, lalu setelah itu saya berangkat ke Bogor untuk ikut BTR. Dia rupanya ngajukan ke atasannya 1 Februari, terus kemarin hari Ahad tanggal 7 Februari saya itu ditelepon sama debt collectornya itu, Pak Jamal, selamat malam, saya dipindah Pak, saya dipindah ke Krian, atasannya dipindah ke Bandung. Batin saya, mungkin gara-gara dia ngajukan permohonan saya terus dipindah sama atasannya, kira-kira gitu. Nah, pada saat dia bercerita kepada saya tanggal 25 Januari, dia tuh bilang, Pak Jamal, saya ini jauh dengan keluarga saya. Keluarga saya itu ada di Bandung. Jadi manajernya itu ada di Sidoarjo sendirian. Istri dan anak-anaknya ada di Bandung. Nah, tanggal 7 kemarin, hari Ahad, ada cerita bahwa debt collectornya itu dipindah ke Krian, manajernya dipindahkan ke Bandung. Saya tidak ngomong apa-apa, cuma saya ngomong alhamdulillah. Berarti manajernya itu dipertemukan dengan keluarganya. Berkat MTR, maka manajer call head bertemu dengan
keluarganya gara-gara MTR. Nah, cuman saya nggak tahu nasib saya bagaimana. Kan belum ada kabar lagi. Dijanjikan siang ini. Dia minta Sabtu. Saya bilang, Sabtu saya ada acara MTR. Saya bisanya jam 12 sampai jam 13. Kalau mau jam itu saya layani, saya ketemu sama kepala yang baru. Jadi kita leasing. Jadi pihak peminjam kita leasing atau bank tergantung kita sekarang. Tidak tergantung dia. Kalau enggak, saya Senin pagi mau membalikan mobil saya karena agak awal rupanya. Saya bilang saya kembalikan aja. Hari Senin pagi saya kembalikan mobil saya 2 di Suzuki Multi Finance. Terus siangnya saya ke Lamongan, ada acara, ada order di sana. Saya bisanya Selasa. Dia manut Pak, ya Pak Selasa saja. Mohon doanya mudah-mudahan hari Selasa itu diberi kelancaran dan prosesnya di BFI bisa selesai. Terima kasih. Gak bisa baca saya. Waktunya habis ya Raya. Oke, terima kasih. Saya kira itu mudah-mudahan memanfaatkan saya. Saat itu ke belakang belum selesai saya dipanggil. Saya terus ke belakang lagi.